Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Oke, selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Kembali lagi di kelas pengetahuan kuantitatif bareng aku, Kak Gilang. Di kelas kali ini kita bakal bahas matriks series. Oke. Oke, sebelumnya kita mungkin kenalan dulu ya buat teman-teman baru pertama kali join kelas aku. Jadi nama aku Gilang Aditya Nitisara. Aku lahir 24 Mei 2003 di Jakarta. Sekarang domisili aku di Depok. Terus sekarang aku alhamdulillah berkuliah di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan atau FTSL ITB. Terus apa lagi? Hobi mungkin kalau hobi aku mungkin ya kalau mungkin sebelum pandemi kemarin main sama teman, main bola, main futsal dan segala macam. Mungkin kalau lagi pandemi kayak gini ya nggak jauh-jauh dari main game, streaming film ya sama lah kayak kalian ya guys. Oke, mungkin buat perkenalannya segitu dulu. Nah, jadi sebelum memulai aku ada Slido sebentar. Jadi aku bakal ngadain survei kecil-kecilan. Untuk linknya, yes, dah. Kalian bisa klik link yang ada di Zoom chat ya. Nanti harus saya itu ke redirect ke surveinya. Sebentar, aku setting dulu. Oke, mungkin bisa langsung di sini. Kira-kira kalian untuk saat ini udah pengen ke jurusan atau fakultas mana ya? Bisa langsung kalian isi di Slido-nya. Kita lihat. Oke, yang pertama udah ada farmasi atau statistika. FSRD ITB, wah. Teknik geodesi, manajemen, kedokteran, pastilah ya. FK supremasi, kedokteran UGM, waduh, gede banget. Masih labil tapi mau stay, wah. Nggak apa-apa. Sekarang mungkin buat semester 5 ini emang lagi masa-masanya labil sih guys. Jadi teman-teman aku juga banyak yang kayak bahkan semester 6 itu kayak baru nentuin kayak dia mau masuk ini. Jadi kalau aja nanti kalian juga bakal yang bakal benar-benar pas. Teknik sipil, wah mantap. FTI Cirebon, benar-benar. Ilmu gizi, fiskal, wah, ilkom, bisnis digital, wah macam-macam ya. Orang. Kita tunggu sampai sekitar 2-3 menit lagi buat teman-teman isi yang Slido di Zoom chat ya. Bisnis digital, FKUI, langganan banget nih FKI. Oke, mungkin kalian bisa lihat ini benar-benar diverse banget ya, macam-macam jurusan atau fakultas yang kalian pengenin. Ya mungkin dari aku uh, kita ya sama-sama doa lah ya, sama kalian juga harus tetap berjuang buat insya Allah bisa dapetin fakultas atau jurusan yang kalian pengenin. Oke, mungkin kita slide kecil-kecilannya kita sudahi dulu guys. Oke. Jadi selamat berjuang buat teman-teman semuanya, buat yang pengen masuk tadi, pengen masuk FK, pengen masuk FSRD, pengen masuk apa lagi, bisnis digital dan segala macam lah ya. Intinya kalau aku pengen kasih quotes yang ada di bawah itu tidak masalah seberapa kalian lambat kalian berjalan, asalkan kalian tidak berhenti. Jadi intinya kalian nggak usah merasa insecure dengan progres orang lain. Kalau emang
Karena memang pada dasarnya tiap orang itu kan porsinya udah ada masing-masing. Jadi kalau emang si A ini kok progresnya cepet banget materinya, tiba-tiba udah materi apa, gitu. Kalian baru materi ini. Wah, itu walaupun emang kadang-kala itu bikin hati kayak gundah gitu. Tapi kalau aku ngasih saran sih mungkin kalian boleh berpikiran kayak gitu, tapi kalian jadiin orang itu sebagai tolak ukur gitu. Jadi, oh kalau dia bisa, aku setidaknya harus menyeimbangkan gitu, atau bahkan lebih. Jangan sampai kalian melihat orang lain itu udah jauh di depan, kalian malah ngerasa demotivated atau demob. Jadi intinya sisa 5 atau 6 bulan ini terus berjuang aja, seimbangin sama akademik di sekolah ya. Apalagi yang kalian yang ngejar SNM buat ngejar nilai rapot, semangat lagi kalian perjuangan kalian semester 5 ini pengen selesai. Oke, kita langsung ke materi. Nah, matriks. Kira-kira kalau kalian dengar kata matriks nih, kira-kira yang pertama muncul di otak kalian itu apa sih? Apakah Keanu Reeves dengan baris dan kolom? Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ngasih pendapat. Kira-kira kalau kalian dengar kata matriks nih, yang ada di otak kalian itu yang muncul apa, guys? Apakah kalian bisa lihat Keanu Reeves dengan film Matrix ya? Yang mungkin yang cinephile, atau kalian cinta otomotif, Drone Matrix, atau yang suka main ML, Beatrix, Matrix. Jadi mendingan kita langsung ke definisinya aja guys ya. Nah, jadi secara harfiah, secara apa ya? Secara definisi lah ya. Matriks itu himpunan angka yang terorganisir menjadi sebuah kolom dan baris. Jadi kalau kalian dengar matriks, biasanya kan ada angka dalam kolom dan baris gitu ya. Nah, bentuk umum dari matriks ini itu A sama dengan A, B, C, D. Dengan notasi umum dari si matriks itu ya. Kalau kalian lihat di sebelah kanan bawah ini, A itu nama matriks ya, jadi matriks A gitu ya. Nah, sedangkan A, B, C, D ini adalah unsur atau elemen dari matriks. Sebenarnya ini dasar sih, kita ngulang-ulang aja dari definisinya. Nah, ini buat ordo ya. Mungkin ini yang sering kebalik-balik nih dari ordo matriks. Kalau kalian lihat dari bentuk yang di sebelah kiri, jadi ada matriks A itu dengan elemen atau unsurnya itu A11, A12. Nah, itu artinya apa? Jadi, kalau kalian lihat tanda panahnya, kalau yang namanya kolom, itu elemen yang vertikal dari si matriks. Ya. Kalau kalian lihat yang baris, itu si elemen yang horizontal dari si matriks. Nah, jadi, yang seperti yang aku udah tulis, jadi kalau kolom itu dia vertikal, kalau baris dia horizontal. Kalau kalian mau mudah atau biar nggak lupa untuk kayak mengingatnya itu, atau kayak jembatan keledainya ya sebutan, ingat aja si KV ini, KV. Jadi kalau aku biasanya lagi ngerjain soal matriks di KV. KV itu berarti kolom sama vertikal. Berarti kalau nanti ada kolom itu udah pasti elemen yang vertikal atau yang ke bawah. Kayak si A11, A21, atau A12, A22 gitu. Biasanya sih aku gitu sih, biar nggak ketukar-tukar. Soalnya kan kalau di Excel, kalau nggak salah itu kebalikannya ya. Jadi kalau baris itu dia yang ke bawah, kalau kolom dia yang ke samping. Nah, kalau matriks itu, kalau yang kolom itu justru yang vertikal. Nah, buat notasi dari matriks itu, dia dinotasiin baris kali kolom. Nah, makanya kalau kalian lihat di sini, Jadi kalau kalian nemu misalnya matriks A 2 kali 2. Nah, itu berarti matriks itu kan tadi notasinya baris kali kolom. Berarti ini baris ya. Yang ini tuh kolomnya. Nah, jadi bisa kalian nemu lagi A 3 kali 3, berarti barisnya 3, kolomnya 3. Nah, itu buat notasi matriks. Biar nggak kebalik-balik. Oke, ini buat jenis matriks. Jadi sebenarnya jenis matriks ada banyak ya. Kalau yang aku tampilin ini ada 8 malah ya. Tapi yang biasanya sering muncul di soal itu yang D sama yang I. Yang si matriks persegi sama matriks identitas. Jadi matriks persegi itu apa? Jadi matriks persegi itu adalah sebuah matriks yang ordonya
si baris sama kolomnya itu sama. Jadi kalau kalian lihat ini, dia itu barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Sama halnya kayak matriks 3x3. Nah, itu juga matriks persegi. Jadi intinya kalau dia baris sama dengan kolom. Nah, untuk yang matriks identitas itu adalah sebuah matriks persegi, ya. Jadi dia matriks persegi di mana diagonal utamanya itu elemennya 1 gitu. Kalau kalian lihat kan sini diagonal yang dari kiri atas ke kanan bawah yang ke si ini itu kan dia 1 1 1. Sedangkan untuk elemen lainnya itu 0. Jadi buat matriks identitas itu kurang lebih kayak gitu sih. Jadi untuk diagonal utama dari matriks persegi tersebut nilainya 1, sisanya 0. Untuk sisanya mungkin buat trivial aja kayak matriks 0, matriks baris gitu. Karena yang paling sering muncul di soal itu biasanya matriks persegi sama matriks identitas. Oke, ini nih yang bisa jadi biang kerok kalau kita ngerjain soal, yaitu sifat ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ngerjain hal-hal yang berbau sama misalnya PK atau mungkin nggak PK deh, kayak hampir semuanya gitu. Sifat itu suatu unsur yang kalau kalian nggak hafal di luar kepala itu kayak bakal bener-bener ngehambat kalian ngerjain soal. Kayak misalnya kalian ngerjain soal 1, kalian ngerjain soal, padahal kalau pakai sifat itu kayak bisa kelar 2 kali lebih cepat dibandingkan kalian nggak pakai sifat. Jadi kalau perkataan klisenya ya kalian mungkin banyakin latihan buat bisa paham sih kok si sifat ini di luar kepala. Jadi kalau kalian nemu soal, oh ini tipenya kayak gini, berarti sifatnya pakai yang ini. Jadi itu ntar langsung kayak, oh auto connect gitu. Jadi ngerjain soal juga enak, jadi cepet. Kalau kita breakdown satu persatu ya sifatnya ini, kira-kira lebih aku naruh ada 9. Jadi buat yang pertama itu dia matriks A kali matriks B, lalu kita inverse. Ya. Jadi dikali dulu, lalu kita inverse. Itu bentuknya bisa kita ubah jadi B inverse kali A inverse. Untuk yang nomor 2, K ini koefisien ya. Koefisien konstanta, sorry. Jadi ketika kita mengalihkan suatu konstanta dengan suatu matriks, lalu kita inverse, bentuknya itu bisa kita ubah jadi A inverse kali super K. Jadi konstantanya itu kita balik gitu, jadi super. Untuk nomor 3, kalau kita punya matriks inverse, lalu kita inverse lagi gitu, jadi inverse kuadrat lah ya. Nah itu dia bakal balik ke bentuk awalnya, jadi si A itu. Nah terus kalau kita punya matriks untuk yang keempat ya, sifat keempat itu, kalau kita punya suatu matriks, kita kalikan, matriks A kali matriks B, terus kita transpose, nanti buat pengertian-pengertian ini bakal aku kasih di depan setelah ini. Kalau kita transpose, itu sifatnya kurang lebih sama kayak si inverse ya. Jadi si B-nya itu kita taruh di depan, lalu baru kita transpose. Lalu kita kalikan dengan A transpose. Jadi untuk matriks ini, itu kalian harus sangat hati-hati dengan penempatan kalau kalian pengen mengalihkan. Karena AB itu tidak sama dengan BA. Kalau ada sini, oh nggak ada sini. Oke, berarti kalau konklusi itu A kali B atau matriks A kali matriks B itu tidak sama dengan matriks B kali matriks A. Nanti akan ada penjelasannya di operasi matriks. Kenapa ini nggak bisa? Nah, selanjutnya sama nih kayak nomor 2, si nomor 5 ini. Tetapi bedanya ini si konstantanya tidak dibalik. Jadi kalau kita mengalihkan suatu matriks A dengan konstanta K, lalu kita transposkan, nanti K-nya itu tetap. Jadi nggak dibalik kayak si inverse. Nah, ini nomor 6 ini mungkin yang bakal aku tekanin ya. Ini aku kasih bulatan merah. Soalnya dari pengalaman aku menjalani latihan soal itu, si nomor 6 ini kayak yang paling sering keluar gitu sifatnya. Jadi kalau kalian nemuin suatu matriks yang kalian kali, matriks A kali matriks B, lalu diminta cari determinan dari matriks A kali matriks B. Kan biasanya kalau kita mengalihkan dulu nih, matriks A kita kali matriks B, baru dicari determinannya. Itu kan biasanya kan kayak lama gitu ya. Nah, makanya kalau kita pakai sifatnya, itu kita bisa pecah. Jadi kita cari determinan A dulu, terus kita kali dengan determinan B. Nah, ini nanti bakal kepake banget nih di ngerjain soal. Jadi daripada kita nyari A kali B dulu, terus kita determinanin,
mendingan kita cari determinannya satu persatu. Gitu. Determinan A sama determinan B, baru kita kaliin. Nah, itu nanti hasilnya bakal sama aja, guys. Buat nomor 7 ini, kalau kita punya suatu matriks dengan transposnya, lalu kita cari determinannya, itu hasilnya bakal sama. Jadi, misalnya, aku punya matriks A itu, kok jangan merah deh. Misalnya aku punya matriks A itu, dia elemennya 1, 0, 2, 4. Berarti kan kalau kita transpose, itu kita tuker ya, baris sama kolomnya. Berarti kan jadi 1, 0, 2, 4. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut lagi mengenai transpose, inverse, segala macam. Nah, untuk determinan A dan determinan A transpose ini, hasilnya akan sama, berdasarkan sifat nomor 7. Untuk sifat nomor 8, kita A inverse, lalu kita pengen cari determinannya, itu kita nggak bisa langsung ngilangin, atau kita nggak bisa langsung cari si determinan dari inverse itu. Kita harus cari determinan dari A-nya. Jadi, seper determinan dari A. Jadi, bukan seper determinan dari A inverse, tapi determinan dari A-nya, tanpa inverse. Nah, ini untuk yang nomor 9, mungkin suka kalian temuin ya beberapa kali kalau kalian bikin soal itu, ketika kalian mengalihkan K dengan atau konstanta dengan suatu matriks, itu misalnya matriks A, lalu kita cari determinannya. Nah, kita tuh nggak bisa langsung ngeluarin si K-nya, si konstanta ini. Misalnya determinan K kali A, itu nanti samanya kayak K kali determinan A. Nah, ini nggak bisa kayak gini. K-nya ini harus kita kuadrat. Kita kasih eksponen berdasarkan banyak baris atau kolomnya. Jadi, K pangkat N gitu. Jadi kurang lebih gitu sih buat sifat matriks ya. Ada 9. Nanti buat kayak transport inverse itu bakal ada di depan, bakal aku jelasin lebih lanjut. Oke, mungkin ada yang mau nanya dulu nggak guys mengenai sifat matriks ini? Atau kalau udah oke, udah oke Kak, lanjut bisa bilang di chat gitu ya. Bisa oke Kak, atau lanjut. Biar kita bisa lanjut ke materi berikutnya guys. Lanjut ke aman, lanjut. Oke. Lanjut ya guys. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut. Nah, ini dia. Operasi matriks yang bakal berguna buat di soal-soal. Jadi kalau dari operasi matriks itu, di sini aku bagi jadi 3 bagian ya. Ada penyebelahan dan pengurangan, itu aku jadiin 1. Lalu ada perkalian dengan skalar, sama ada perkalian 2 matriks. Nah, bedanya apa aja nih? Langsung aja kita cek. Nah, buat penjumlahan dan pengurangan ini, sebenarnya kalau aku bilang mungkin yang paling dasar ya dari operasi matriks, karena benar-benar kalau kalian punya matriks A sama matriks B, lalu kalian tambahin, asalkan syaratnya itu sama. Kalau kalian lihat di bawah kanan ya, bawah kanan di syarat itu ordonya harus sama. Jadi baris dan kolomnya itu harus sama gitu. Jadi kalau kalian punya matriks A, barisnya 2, kolomnya 3, kalau kalian mau tambahin dengan matriks B, kalian itu harus pastiin matriks B itu ordonya sama, barisnya 2, kolomnya 3. Kalau nggak sama itu nggak bisa, nggak berlaku lah ya istilahnya buat penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau kalian perhatiin, kalau kalian punya matriks A, A, B, C, D, E, F, dan matriks B, G, H, I, J, K, L, kalau kalian mau tambahin, benar-benar tinggal kalian tambahin aja sesuai dengan posisinya gitu. Jadi A tambah G, B tambah H, C tambah I gitu. Asalkan kalian jangan asal buat taruh si matriksnya, buat taruh elemen si matriksnya itu ya. Jadi D tambah J dan seterusnya. Jadi misalnya nih kalau aku kasih contoh sekilas lah gitu ya. Matriks A itu misalnya 2, 0, 0, 3 gitu. Terus matriks B dia 5, 6, 1, 2. Terus kalian pengen tambah nih, A tambah B. Ya udah, berarti kalian tinggal tambahin 2 sama 5. Jadi ntar kalian taruh sini 7. 0 sama 6. Itu 6. 0 sama 1, 1. 3 sama 2.
Berarti ntar kayak gini. Itu berlaku juga buat yang pengurangan ya. Jadi tinggal kalian sesuaiin posisinya, terus kalian tinggal tambah buat perkalian dengan skalar. Nah ini yang tadi aku sebut K itu ya, atau si konstanta gitu. Jadi buat si perkalian dengan skalar ini dia nggak punya syarat. Jadi intinya kalau kalian punya suatu matriks, misalnya kalau di kalian contoh ya, matriks A gitu, A B C D E F, lalu kalian kalikan dengan suatu konstanta K gitu. Nah nanti caranya itu bukan kalian kaliin dengan salah satunya, tapi kalian harus kaliin dengan seluruh unsur atau elemennya. Jadi kalau kalian di sini K kali matriks A, nah, berarti kan K kali A, K kali B, K kali C, dan seterusnya. Berarti kalau aku ambil contoh A itu 1, 2, 3, 4, terus aku pengen kali nih, A kali, ya terus K itu misalnya 2 gitu ya. Terus aku pengen kali, K kali A. Berarti aku tinggal kali aja seluruh unsur atau elemen si matriks A dengan 2. Berarti nanti jadi 2, 4, 6, apa. Gitu guys, buat kalian skala. Jadi benar-benar tinggal kalian aja si skala ini atau si konstanta ini dengan seluruh unsur dan elemen yang ada di matriks itu. Ini mungkin masih dasar banget ya. Oke. Kita cuma review-review aja sebelum kita masuk ke soal yang benerannya. Oke, nah ini baru nih di antara 3 operasi yang ini mungkin yang paling jadi concern ya, perkalian 2 matriks. Jadi kalau perkalian 2 matriks, kalau kalian lihat syaratnya itu yang pertama kolomnya si A itu harus sama dengan barisnya si B. Nah ini kembali lagi kita harus udah paham di luar kepala ya, kolom itu yang mana, baris itu yang mana. Nah justru kalau kita perkalian dua matriks ini kita nggak kalau ordonya sama itu justru nggak bisa. Bisanya kalau gimana? Kalau kolomnya A sama dengan barisnya B. Nah kalau kalian di sini, kolom itu kan tadi vertikal ya, berarti kolomnya si A itu ada berapa? Ada 1, ada 2. Terus barisnya B, baris itu horizontal. Berarti kita ambil dari kiri, baris 1, baris 2. Nah, itu kan udah sama ya. Itulah kenapa A itu bisa kita kalikan dengan B. Nah, kalau tadi kan aku sempat mention ya, kalau B kali A itu bisa apa enggak gitu, kalau kita balik gitu. Nah, itu tadi kan bilang nggak bisa. Kenapa? Karena dia itu nggak memenuhi syarat. Nah, tadi kan kalau kalian pengen B kali A, berarti kan ini kolom B, jangan boleh. Berarti kan ini syarat itu jadi kolomnya si B dikali barisnya si A gitu kan. Nah, kita coba lihat nih kolom yang vertikal. Ada berapa? 1, 2, 3. Barisnya si A ada berapa? 1, 2. Nah, kan itu nggak sama ya. Berarti ini tidak sama. Makanya ini tidak bisa dikerjakan. Gitu guys. Jadi intinya kalau kalian nemuin 2 buah matriks, kalian itu harus pastiin kolom dan barisnya itu kolom buat matriks yang ada di sebelah kiri itu sama dengan baris buat matriks yang ada di sebelah kanan. Jadi buat matriks ini emang agak ngeselin sih, agak ribet gitu karena posisi itu matters, kayak benar-benar ngaruh ke perhitungan. Buat perkalian matriks mungkin ada yang lost atau bingung, kayak mungkin sama syaratnya atau sama ininya gitu. Atau udah aman? Aman, paham. Oke. Ini bisa kita lanjut ya buat operasi matriks, seharusnya sudah kelar. Nah, kita masuk nih ke transpose. Transpose matriks ini yang tadi lambang T kecil itu ya. Jadi intinya itu kalau kalian nemu transpose atau kalau di soal-soal itu kayak cuma dikasih lambangnya, sorry, misalnya AT gitu ya. Jadi intinya itu transpose, kayak yang tadi aku bilang, dia cuma benar-benar kita tukar kolom dengan baris dari suatu matriks. Jadi misalnya kalian punya matriks A nih, kolom itu dia ada kolom 1, 2, 3, dia bisa ada 1, 2. Nah, yang si kolom ini, salah si kolom PS, itu kan kolom 1, terus QT sama RU. Kalau kita transpose, itu kita jadiin baris si kolomnya ini. Jadi, nah ini.
Jadi ini kan tadi kolom 1 jadi baris 1, kolom 2 jadi baris 2, kolom 3 jadi baris 3. Sama kan PS, T, atau RU gitu. Atau kebalikannya kalian kalau mau lihat dari perspektif baris jadi kolom juga bisa. Misalnya baris PQR gitu ya. Baris PQR itu kita pengen jadi kolom. Nanti sama aja nih PQR gitu. Jadi intinya kalau transpose ya tinggal kalian tukar aja ya buat kolom baris atau baris kolom. Terserah kalian mau lihat dari perspektif yang mana. Jadi itu buat transpose, tinggal kalian tukar aja. Nah, ini buat determinan ya. Kembali lagi aku tekanin kalau determinan ini salah satu yang jadi langganan buat di soal yang paling sering keluar gitu ya, selain inverse. Jadi kalau ditanya definisi determinan itu, jadi determinan itu adalah suatu selisih antara perkalian elemen diagonal utama dengan elemen pada diagonal sekunder. Nah, diagonal utama tadi kan kita udah sepakat kalau yang dari kiri atas ke kanan bawah ya, si AD. Terus diagonal sekunder berarti sisanya si BC gitu. Nah, ini berlaku buat matriks 2 kali 2. Nah, kalau kalian lihat di bawah sini, ini aku ada taruh syaratnya lagi nih. Syarat. Ini buat notasi sih. Notasi. Nah, jadi notasi determinan itu bisa determinan A atau tanda mutlak dari A. Nah, tapi itu bukan mutlak ya. Kalian kalau nemu soal matriks, terus kalian nemu tanda mutlak, itu kan jangan sebut mutlak. Itu namanya determinan. Walaupun bentuknya sama. Nah, jadi determinan dari matriks itu hanya dan jika dan hanya jika bisa kita cari jika matriks itu merupakan matriks persegi. Nah, matriks persegi itu apa? Kayak yang kita jelasin, matriks persegi itu adalah suatu matriks yang baris sama dengan kolom gitu ya. Jadi misalnya kalau di contoh sini berarti ya 2 kali 2 gitu. Berarti matriks persegi ini kalau aku tulis barisnya sama dengan kolom. Atau mungkin orang-orang bilang matriks simetris gitu ya. Jadi intinya bentuknya ya kayak persegi gitu. Nah, berarti kalau kita punya matriks 2 kali 2, itu kalian tinggal kaliin diagonal utama, terus dikurangi dengan diagonal sekunder. Berarti AD dikurangi BC. Kalau aku kasih misalnya nih, kita punya matriks A gitu ya. Matriks A itu dia 7, 8, 1, 2. Gitu. Nah, ini determinannya berapa? Coba guys. 7, 8, 1, 2. 6, ya benar. Berarti kan tinggal diagonal utama itu 7 kali 2 kan. Dikurangi diagonal sekundernya 8 kali 1. Berarti 7 kali 2 kurang 8 kurang 1. 14 kurang 8. Hasilnya 6. Itu buat determinan. Nah, mungkin buat determinan matriks 2, ya bisa dibilang tutup mata juga dapat. Gitu ya. Beda halnya ketika, nah ini dia, matriks 3 kali 3. Kalau matriks 3 kali 3, agak lebih kompleks lah bahasanya. Jadi sebenarnya buat matriks 3 kali 3 ini, kalian bisa cari dengan 2 cara ya. Tapi yang aku taruh di sini itu namanya kaidah Sarus. Jadi kalau kalian punya, ya aku mungkin tulis ulang ya. Misalnya matriks A itu dia elemennya itu A1, A11, A12, A13, terus A21, A22, A23, terus A31, A32 sama A33. Nah, kalau kalian punya matriks kayak gini nih, matriks persegi 3 kali 3, terus kalian pengen nyari determinan, ini kan nggak bisa ucuk-ucuk kalian diagonal utama kali diagonal, maksudnya yang ini kurangi ini gitu kan nggak bisa ya. Nah, makanya itu buat buat matriks 3 kali 3 ini kalian harus cari pakai salah satu cara. Tapi aku taruh di sini adalah namanya kaidah Sarus. Jadi dari matriks ini gampangnya itu kita kayak panjangin gitu. Matriksnya kayak kita panjangin. Jadi dari A13, A23, A33 itu kita mirror nih si ini. Si bagian ini kita mirror. Jadi A11, A12, A21, A22, terus A31, A32. Nah, ini
bentuknya jadi panjang gitu ya. Nah, jadi gini. Nah, terus kalau kalian lihat polanya ya, ini tuh kita tinggal tarik garis diagonal dari kiri ke bawah itu dia bernilai positif. Bukan bernilai positif nih. Ditambah lah gitu ya. Berarti A1 tambah A2 tambah A3, terus A1 2 A2 3 A3 1, A1 3 A2 1 A3 2. Ini yang ditambah. Terus kalau yang dari kanan bawah ke kiri, kanan atas ke kiri bawah, itu dari A21 sini, dari sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, itu berarti dikurang. Nanti hasilnya tinggal kalian sederhanain aja. Total dari si tambah, kalian tambah dengan total dari si kurang. Atau ya mungkin dikurang. Gitu. Jadi nanti misalnya ini, misalnya ini totalnya X gitu ya. Jadi nanti tinggal X dikurangi Y. Itu buat determinan dari matriks 3 kali 3. Kurang lebih kayak gitu sih. Oh, mungkin aku kasih ini ya. Aku coba kasih satu contoh misalnya nih. Misalnya aku punya matriks A. Ya. Matriks A itu 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 4. Nah, kira-kira nih kalau kalian pakai kaidah yang sama, berapakah determinannya? Mungkin kalian bisa coret-coret dulu ya. Sorry, tadi aku nyebutnya tambah ya. Ini harusnya dikali. Sorry. Jadi A kali A1 1 kali A2 2 kali A3 3 ditambah. Ada yang dapat buat determinannya? Agak panjang sih ya. Kalau aku bantu jadi dia 1, 3, 1, 2, 2, 4. Oh, 4, 4. Oke, kita kunci dulu nih. Faisal sama Ai. Ada yang dapat beda mungkin? Atau semuanya dapat 4? Oke. Jadi karena kebanyakan jawab 4, ya benar guys. Jadi jawabannya itu 4 ya, determinan dari matriks ini. Nah, jadi kalau kita breakdown caranya, di ini, tadi kan yang dari kiri atas ke kanan bawah itu kita kaliin, terus kita tambah. Berarti 1 kali 2 kali 6, 2 kali 1 kali 1, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 4. Berarti ini 1 kali 2 kali 6 itu 12. 2 kali 1 kali 1 itu 2, tambah 3 kali 3 kali 4 itu 36 ya. Nah, ini buat yang baru satu diagonal. Untuk diagonal yang lain itu berarti dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, nanti ini yang bakal dikurang. 2 kali 3 kali 6, 1 kali 1 kali 4, 3 kali 2 kali 1. Ini nanti dikurang ya. 2 kali 3 kali 6 itu 36. 1 kali 1 kali 4 itu 4. 3 kali 2 kali 1 itu 6 ya. Berarti ini itu kurangi 46. Sedangkan untuk yang tambah itu berarti berapa nih? 50 ya? Ya, 50. Ya, berarti 50 kurangi 46 adalah 4. Itu mungkin buat determinan 3 kali matriks 3 kali 3. Jadi kalian bisa pakai kaidah Sarus ini yang
menurut aku itu yang paling apa ya, yang paling friendly lah gitu ya. Kalau buat aku pribadi sih, karena kalian tinggal panjangin matriks ya, terus kalian cari diagonal, terus kalian cari sum ya, atau total lah. Oke, itu buat matriks 3x3. Mungkin kita bisa lanjut. Nah, ini buat inverse ya. Jadi kalau inverse ini sebenarnya kalau kalian dengar kata inverse itu berarti kan kebalikan gitu ya. Nah, itu juga berlaku buat matriks. Jadi kalau kalian nemu inverse matrix itu berarti ya emang tinggal matriksnya kalian balik gitu. Tapi dalam konotasi bukan balik benar-benar dibalik gitu ya. Ada caranya. Caranya gimana? Jadi kalau kalian nemu matriks A inverse 1, A inverse 1, matriks A inverse itu sama dengan 1 per determinan A kali ADJ. Nah, ADJ ini apa? Sorry. ADJ ini namanya adjoint. Adjoint. Nah, kalau kalian lihat adjoint itu yang ini. Nih, si D min B min C A. Jadi kalau kalian punya matriks A, B, C, D, kalian pengen nyari adjointnya, itu diagonal utamanya kalian tukar. Ini. Jadi nanti kayak ini tuh D sama A-nya kalian tukar. Untuk diagonal sekunder kalian kalikan dengan minus. Jadi misalnya aku punya contoh nih ya, punya matriks 2 0 1 3 gitu. Aku pengen nyari adjoint dari B. Berarti kalau tadi diagonal utamanya kita tukar, berarti 3 sama 2. Nah, buat diagonal sekunder itu kita kasih minus. Berarti minus 0 tetap 0, ini minus 1. Nah, ini buat adjoint ya, buat yang mungkin agak lupa atau baru dengar. Nah, kalau kita pengen jabarin yang ini, kita misalnya punya matriks A, B, C, D. Maka inverse matriksnya gimana? Berarti 1 per determinan A, yang mana determinan itu buat matriks 2 kali 2 itu diagonal utama kurangi diagonal sekunder, AD kurangi BC. Jadi 1 per AD kurangi BC kita kali dengan adjoint dari kata. Dengan catatan determinan A ini nggak boleh 0, karena 1 per 0 itu kan tidak terdefinisi. Jadi misalnya kalau ini mau diselesain, berarti kalian anggap si 1 per determinan A ini sebagai konstanta gitu. Biar kebayang gitu ya. Nanti ini operasinya bakal gimana. Nah, berarti kalau sesuai dengan sifat konstanta kali matriks, berarti kan kalian tinggal kalikan konstanta itu dengan seluruh unsur atau elemennya. Nah, berarti kalau aku tulis hasil akhirnya di sini, A inverse itu bakal jadi D per A min BC, min B per AD min BC, terus min C per AD min BC, A per AD min BC. Nah, ini buat matriks inverse. Jadi, dari sekian submateri matriks itu mungkin inverse yang paling jadi apa ya, jadi momok lah gitu ya, yang paling sering salah. Apalagi kalau matriksnya itu 3x3 ya, yang mana aku nggak bakal cover sih di kelas kali ini karena apa ya, terlalu panjang mungkin ya, buat matriks 3x3 itu. Kalau mau nyari inverse kan cari kofaktornya dulu segala macam. Dan juga kalau yang aku lihat dari contoh-contoh soal juga mungkin kayak hampir nggak pernah keluar gitu buat determinan dari matriks 3x3. Jadi aku nggak bakal cover buat kelas kali ini. Kita bakal cover yang 2x2 aja guys. Oke, jadi buat matriks kayak gitu. Jadi kita tahu nih, pertama kalau kita recap ya, buat bentuk umumnya A inverse itu 1 per determinan A kali adjoint. Nah, buat adjoint itu kita tinggal menukar diagonal utama, terus buat diagonal sekunder ya kita tinggal kasih minus. Itu buat nyari adjoint. Oke, buat inverse kurang lebih kayak gitu. Ini cuma ngulang aja. Kita mungkin lanjut. Oke, kita bisa langsung ke contoh soal ya. Jadi aku ambil dari buku Wangsit ya, SNMPTN 2010. Jika M adalah suatu matriks, di mana M kali suatu matriks A, B, C, D,
itu sama dengan AB, AC, A min C, B min D, maka determinan matriks M adalah berapa? Kalau aku kasih tips buat ngerjain soal matriks ini, pertama, kalian tuh harus selalu cari kata kuncinya ya. Kata kunci. Misalnya, kata kunci itu kayak yang udah kita pelajari tadi, kayak transpose, determinan, inverse, gitu. Nah, kalau dalam kasus ini, dia itu ngasih keterangan tentang determinan. Nah, kalau kalian udah tahu nih, oh ini ada hubungannya sama determinan. Tips kedua itu kalian langsung hubungin sifat-sifat dari matriks yang berhubungan sama determinan. Kayak misalnya, ya kayak yang tadi aku bilang ya, si sifat nomor berapa tuh? Nomor 6 ya, misalnya. A kali B, determinan dari A kali B itu bisa kalian pecah jadi A kali B. Nah, itu kurang lebih buat tips ngejain soal matriks kayak gitu ya. Oke, mungkin buat soal ini, kayak aku bakal kasih waktu sekitar 45 detik sampai 1 menit buat teman-teman ngerjain. Kalau kalian udah punya jawabannya, simpan dulu ya guys. Jangan spoiler di chat, kesian teman-teman masih ngerjain. Oke, nanti kalau udah selesai baru kita bahas. Mungkin 45 detik udah bisa dimulai guys. Oke, waktunya udah habis guys. Ada yang mau mengajukan jawaban? Jawabannya berapa? Kalau salah nggak apa-apa, karena kalau kata dosen aku, salah itu bagian dari proses guys. Ya, kita juga di sini, kalau salah nggak bakal dijudge. Dari Najib sama April, -1. Oke. Wah, oke, mantap. Oke, buat yang jawab A, benar jawaban itu adalah A. Nah, caranya gimana? Buat teman-teman yang mungkin yang masih stuck atau belum dapat, kita langsung bahas aja ya. Jadi, eh pertama itu kita tadi kan udah cari kata kunci ya, yaitu determinan. Determinan berarti kalau kita tulis ulang ya, M kali matriks A, B, C, D, itu sama dengan A min C, B, B min D. Nah, di sini kan mungkin kalau kalian pertama kali lihat, apa nih kok tiba-tiba dari huruf-huruf tiba-tiba jawabannya angka gitu. Apa nih gitu. Jadi kalau kalian nemu kayak gini, kembali lagi, kalian itu harus memanfaatkan yang namanya sifat. Nah, makanya ini kalau aku kasih clue di sini itu nanti bakal berguna buat di soal ini gitu. Jadi kalian udah punya persamaan awalnya si M kali bla bla ini. Terus kalian coba nih, kalian pakai sifat A kali B, determinan dari A kali B itu sama dengan determinan A kali determinan B. Kalau kita terapkan di soal ini, berarti bentuknya kan bakal kayak gini ya. Anggap aja si matriks ini namanya matriks N gitu ya. Tadi kan ini bisa kita tulis ulang. Determinan dari matriks M kali N akan sama dengan determinan dari ini. Gitu ya. Kalau kita cari determinan dari ini, berarti A kali B min D dikurang B kali A min C. Gitu ya. Pakai cara determinan matriks 2 kali 2, diagonal utama kurang diagonal sekunder. Nah, kalian udah dapat nih matriks determinan dari matriks M kali N. Terus harus diapain kan? Nah, itulah gunanya sifat. Kalian bisa urai si bentuk M kali N ini jadi kayak gini. Determinan M kali determinan N itu akan sama dengan, kalau kita urai semua ya, AB min AD min
AB tambah BC. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya itu adalah berapakah determinan dari matriks N gitu kan. Nah, matriks M, sorry. Nah, kita pengen nyari matriks M ini berapa determinannya gitu kan. Berarti kan kalau kalian lihat dari persamaan baris ketiga ini, kayak secara intuitif kalian tuh lihat kalau kalian pengen nyari matriks M, itu kalian tinggal membagi si ini dengan matriks N gitu ya. Nah, berarti kan di sini kita tinggal cari berapa matriks N-nya gitu. Di mana matriks N ini adalah determinan dari matriks N ini adalah determinan dari matriks A, B, C, D gitu. Berarti determinan dari matriks A, B, C, D berapa? Berarti kan pakai cara matriks 2 kali 2, A kali D dikurangi B kali C gitu ya. Berarti kalau kita tulis ulang, nah ini kita sederhanain dulu ya. AB ada AB, ada min AB, berarti saling nge-cancel. Nah, berarti sisanya itu tinggal minus AD tambah BC per, tadi kita udah dapat determinan dari matriks N itu AD min BC. Nah, ini udah kelihatan nih. Kalau variabelnya udah sama nih, AD, BC, BC, tapi beda di tanda. Berarti jawabannya itu adalah minus 1. Nah, ini ya, kalau soal kayak gini tuh, walaupun nggak ada angkanya, tapi tiba-tiba jawabannya angka, itu balik lagi, kalian tinggal kayak manipulasi bentuknya, supaya kira-kira kalian itu memenuhi apa yang si soal ini pengen gitu. Dalam kasus ini kita bakal pakai sifat determinan, yang mana matriks M kali N kita cari determinan itu bisa kita pecah. Jadi determinan M dikali determinan dari N. Kurang lebih kayak guys. Ada yang masih bingung? Boleh mungkin langsung di chat atau boleh on mic juga ya. Kira-kira bingung di mana nih? Atau mungkin dapat ini dari mana Kak? Kita aku tunggu sampai 17.30 ya. Atau kalau mungkin udah aman semua juga boleh, karena langsung ketika ya. Aman Kak, lanjut Kak. Ini buat soal nomor 1. Oke, paham. Kalau ada yang masih belum ngerti nggak apa-apa ya guys. Jangan sampai keluar dari kelas ini kalian masih menyisakan uh, apa ya, jeglukan di hati gitu. Kayak masih ada yang ngeganjel. Oke, kayaknya udah aman semua ya. Kita lanjut ke soal berikutnya karena waktu juga udah. Mungkin ini aku bakal kasih cuma 3 soal ya dari 5 soal. Lihat durasi juga. Oke, next soal. SBMPTN 2013. Jika matriks A itu ABC 1 bin 1 1, terus B itu 1 2 1 bin 1 0 1, dan determinan matriks AB adalah 4, maka nilai A tambah B itu berapa? Oke, lagi-lagi kata kuncinya itu determinan matriks. It's determinan matriks. Oke, berarti dari determinan matriks itu kalian cari kira-kira sifat mana yang memenuhi atau ya yang memenuhi keinginan soal. Mungkin kalau aku kasih tips juga, kalian ingat kalau determinan dari matriks itu harus yang matriks persegi ya. Berarti kalau matriks A sama B ini, itu kalian nggak bisa cari determinannya karena mereka bukan matriks persegi. Nah, caranya gimana? Mungkin sama kayak tadi, 45 detik sampai 1 menit buat ngerjain soal. Dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya udah habis. Ada yang mau ngajuin jawaban seperti biasa?
D1 kata Tasya. D. Oke, bener banget guys. Jadi jawabannya itu 1 ya. Caranya gimana? Kita coba. Oke, jadi pertama matriks A, matriks B. Terus kita tahu determinan dari matriks AB itu adalah 4. Kalau kita pengen pakai cara yang nomor berapa tadi? Nomor sebelumnya ya, di mana determinan dari AB itu jadiin A sama B, ini kan nggak berlaku ya, karena tadi aku bilang determinan itu harus matriks persegi. Berarti satu-satunya cara itu adalah kita kalikan secara manual matriks A dengan matriks B. Nah, perkalian matriks ya, berarti kita kalikan baris dengan kolom. Berarti A, B, C kita kali dengan 1, 1, 0. Jadi kita taruh ini matriks A, B. Ini kita langsung aja. Matriks AB yang kiri atas, berarti A kali 1 itu A, B kali 1 itu B, tambah B ya. C kali 0 itu 0. Berarti kita dapat unsur atau elemen pertama itu A tambah B. Buat yang di kanan atas, berarti baris 1 kali kolom 2. A kali B kali min 1 berarti min B, terus berarti C kali 1 plus C. Nah, ini buat baris pertama ya. Nah, buat baris kedua gimana? Berarti kita pakai baris kedua dari si A. 1 min 1 sama 1, kita kalikan dengan kolom si B, yaitu 1, 1, 0. Buat dapat yang kiri bawah ini. Berarti 1 kali 1 itu 1. Min 1 kali 1 itu adalah minus 1. 1 kali 0 berarti 0. Berarti masih kita tulis. Terus buat unsur terakhir, itu baris 2 kali kolom 2 ya. 1 kali 2 itu 2, min 1 kali min 1 itu plus 1, 1 kali 1 itu 1. Nah, dapat nih. Kita dapat berarti matriks AB, kalau kita selesain, A tambah B, 2A min B tambah C, 2 tambah 1 itu, tambah 1 itu 4, berarti ini 0. Nah, kita dapat nih matriks AB. Terus yang ditanya itu kan berarti determinan dari matriksnya gitu. Determinan. Nah, karena dia itu karena dia itu adalah matriks persegi ya. Nah, berarti baru nih bisa kita cari determinan dengan cara ya kayak biasa. Diagonal utama kurangi diagonal sekunder. Berarti AB kali 4 dikurang 0 kali 2A min B tambah C. Berarti ini 4A tambah B dikurang 0 kali 2A min B tambah C. Karena kita udah ketahui nih, determinan matriks AB itu nilai 4. Berarti langsung aja kita tulis dengan 4. Oke, 0 kali sekian. Berarti ya langsung aja 0 ya. Berarti ini kita langsung bisa coret. Sisa yang ini nih, 4 kali A tambah B sama dengan 4. Nah, kebetulan yang dicari itu A tambah B. Berarti tinggal kita bagi 4 ke 2 ruas. Berarti A tambah B sama dengan 1. Kurang lebih kayak gitu, guys. Buat nomor 2 ini. Gimana? Ada yang stuck atau ada yang bingung? Buat soal ini. Jadi kalau kita rekap ya, karena sifat yang ini itu nggak berlaku, nih, buat si determinan AB, kita mau nggak mau harus mencari matriks AB-nya terlebih dahulu. Gimana caranya? Berarti kita kali manual. Matriks A kali matriks B secara manual, terus kita dapat matriks AB. Matriks AB itu nilainya A tambah B, 2A min B tambah C, 0 sama 4. Nah, baru kita cari determinannya gitu. Sorry, berarti determinannya ya perkalian diagonal utama kurangi diagonal sekunder. Kebetulan ini 0. Terus dikali sesuatu, berarti kan hasilnya 0. Terus ini 4 kali A tambah B. Kebetulan yang ditanya A tambah B, berarti kita tinggal bagi kedua ruas dengan 4. Tidak dapat A tambah B sama 1. Oke, ada yang stuck atau ada yang bingung? Atau kalau mungkin udah pengen ambis lanjut soal, juga boleh. Lanjut aja, Kak. Ini maghrib di aku jam. Oke, lanjut, Kak. Oke, maghrib sekitar 13 menit lagi ya kalau di aku ya. Ini
Oke, oke lanjut kita lanjut aja ya. Nah ini SBMPTN tahun 2016, kita cari determinannya lagi. Diketahui matriks A, diketahui matriks B, terus ada matriks C juga. Jika determinan dari AB sama dengan determinan dari 2 kali C, berapakah P tambah Q? Ini kalau kalian lihat tipe soalnya mirip ya. Kalian dikasih matriks, kalian dicari P tambah Q. Kalau tadi kan A tambah B. Berarti idenya sama, kalian itu hubungin kira-kira kalau pakai sifat yang nomor 6 tadi, yang aku tulis lagi aja, B sama A kali B. Ini bisa apa enggak ya? Kalau nggak bisa, kalian kaliin manual. Kalau bisa, ya kalian pakai aja gitu ya. Oh, oke. Sampai tadi 40 detik sampai 1. Oke. Kayak biasa guys, ada yang mau ngajuin jawaban? B, 5, 5, 5. Iya, bener banget guys. Jadi jawabannya itu 5 ya. Oke, thank you teman-teman yang udah bantu jawab di kolom chat. Kita langsung aja masuk ke soal ya. Masuk ke jawabannya. Caranya gimana? Kita coba tulis yang ditanya oleh soal atau yang diketahui oleh soal gitu ya. Matriks A itu 3, 1, 4, 2. Matriks B itu 3, 2, P, 2. Matriks C itu 1, 2, 1, Q. 1, 2, 1, Q. Nah, terus ketahui nih kalau determinan AB itu sama dengan determinan 2 kali C. Nah, berarti berapakah P tambah Q? Oke, kita coba pakai cara kita ya, pakai cara sifat 6. Cara sifat 6 itu kan berarti kita pecah jadi uh, determinan A kali determinan B sama dengan, nah ini muncul nih yang sifat berapa tadi itu? Pokoknya dia sifat terakhir kalau nggak salah ya. Kalau dia K kali suatu matriks, misalnya K kali A gitu ya, itu K-nya bisa kita keluarin. Berarti dengan catatan dia itu dikasih eksponen gitu kan. Jadi K pangkat N kali determinan A. Nah, di sini kalau kalian lihat N ini jumlah, bukan jumlah, cari aja, dia ini baris atau kolom. Nah, kalau kalian lihat ini ordonya si matriks C itu kan dia 2 kali 2 ya. Berarti kalau kita pengen pakai sifat yang ini, sifat nomor terakhir ini, berarti nanti N-nya itu akan bernilai 2 karena ordo atau matriks si C itu dia 2 kali 2. Nah, berarti kalau kalian pengen keluarin pakai sifat ini bisa, berarti 2 itu adalah si K, berarti 2 kali 2, 2 ini sebagai K, 2 yang di atas sebagai N, dikali determinan dari C. Atau kalau kalian mau 2 kali C, terus jadi determinan juga boleh. Itu hasil sama aja. Nah, kalau kayak gini, berarti bisa ya, karena seluruh matriks itu dia matriks persegi gitu. Berarti bisa kita cari determinan. Determinan matriks A itu berapa? 6 kurangi 4. Nah, kita urai aja ya. 6 kurangi 4 dikali determinan dari matriks B. 6 kurangi berapa nih? 6 kurangi 2P ya. 2P.
2 pangkat 2 itu 4. Determinan C berapa? 1 kali Q min 2. Oke. 6 kurang 4, 2. Langsung aja kita kaliin, berarti 12 min 4P. Kalau ini berarti 4Q min 8 gitu ya. Nah, ini bisa kita pindah ruas ini. Karena yang ditanya itu kan P sama Q ya. Berarti kita pengen buat, atau kita pengen arahin, gimana persamaan yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang soal minta gitu ya. Soal minta ini kan dia P tambah Q. Berarti kita pengen buat P sama Q itu satu ruas. Berarti 4P tambah 4Q. Nah, min 8-nya pindah ke kanan, pindah ke kiri. 12 tambah 8. Karena yang diminta kebetulan untuk P tambah Q, berarti tinggal kita bagi 4 ke dua ruas. Berarti P tambah Q ini 12 tambah 8, 20, bagi 4, 5. Oke. Jadi jawabannya adalah 5 ya. Jadi benar. Oke, buat soal terakhir ini, apakah ada yang bingung? Mungkin dari sifat K kali A jadi K pangkat N masih ada yang bingung, atau dari penyelesaiannya salah satu stepnya ada yang kelewat gitu ya. Mungkin bisa langsung tanya deh. Kita ketunggu sekitar 1 menit ya. Sudah pengen mengirim juga guys. Oke, kata ada aman. Tasya jelas. Aman. Oke, kayaknya aman semua nih. Oh, ada yang nanya nih. Kak, kalau misal order 3 kali 2, Kak-nya gimana? Oke. Jadi, kata Disti itu gimana kalau ordonya 3 kali 2 gitu ya. Berarti K-nya berapa? Gitu kan tadi. Oh iya benar. Oke. Jadi begini. Kalau kita punya matriks, misalnya matriks Z gitu ya. Matriks Z 3 kali 2 gitu. 3 kali 2. Oke. Nah, kalau matriks Z 3 kali 2, K-nya berapa gitu ya. Balik lagi ke sifatnya. Sifatnya itu kan dia bunyinya determinan dari K kali Z itu akan sama dengan K pangkat N kali determinan dari Z. Nah, kalau kalian lihat nih, kalau kita pakai apa namanya syarat tadi ya, syarat dari determinan itu kan suatu matriks bisa kita cari determinannya kalau dia matriks persegi. Nah, matriks persegi itu apa? Matriks persegi itu adalah kalau dia ordonya itu sama, berarti baris sama dengan kolom. Nah, kalau di sini kan kasusnya si Z ini nih, dia 3 kali 2 ya, berarti kan baris tidak sama dengan kolom. Nah, berarti kalau ditanya K-nya berapa, mungkin aku bisa jawab si Z ini aja, dia buat dicari determinannya itu nggak bisa gitu. Berarti untuk matriks yang ordonya itu tidak simetris atau tidak sama baris sama kolomnya, itu tidak berlaku sifatnya. Atau bisa dibilang ya tidak bisa dicari lah ya determinannya. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalian berpaku sama sifat atau syarat dari determinan matriks itu sendiri. Kalau di soal ini kan 2 sama 2, 3 kali. Dari Alia, Kak, 12 itu dari mana ya? 6 dan 4 bukannya 2. Oh iya. Oh ya, tadi aku ada skip sini ya. Sorry. Jadi, ini aku tambahin kecil deh. Tadi tuh aku nge-skip, jadi 6 kurang 4, aku taruh 2 sini 2, terus ini 6 min 2P. Nah, baru dari sini turun ke bawah. Jadi 2 kali 6 din 12, 2 kali min 2P itu min 4P. Dari situ. Sorry ya, tadi aku skip. Oops. Kurang gitu. Oke, Alia. Oke, bisa ada nanya nggak nih, guys? Sangat terbuka ya. Mungkin kalau aku ulangi kata-kata aku, tidak ada yang namanya pertanyaan bodoh. Jadi, kalau kalian mau nanya sekonyol apapun, tanya aja, guys. Nggak bakal dijudge kok. Karena, ya balik lagi ya, kalau yang bikin aku
yang bikin mindset aku berubah sejak masuk kuliah itu kayak bener-bener dosen aku tuh nekenin kalau di kelas selama kalian pengen nanya, sekonyol apapun pertanyaan itu ya tanya aja gitu. Jadi bener-bener ketika kalian keluar dari kelas itu, kalian itu udah kayak nggak ada beban gitu, kayak udah nggak ada rasa penasaran di diri kalian mengenai materi. Jadi mungkin itu yang masih susah sih. Jadi kalau di online ini kan kayak misalnya nanya apa, terus kayak konyol, biasanya kan kayak ditawain gitu. Ya, itu masih lumrah sih sebenarnya. Cuma ya apa ya? Mungkin itu sih yang bisa kalau aku kasih ujangan. Jadi kalau kalian mau nanya, tanya aja guys. Mau nanya apapun itu. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau nanya lagi, buat 2 soal kayaknya nggak bakal cukup ya, udah pengen maghrib juga nih. Nanti mungkin bakal ada post juga dari teman-teman staff, bakal dikasih post test. Itu isinya nggak bakal determinan doang guys. Ini mungkin aku kok dari tadi berasa determinan mulu, karena sebenarnya kalau kalian lihat di sebelah sini, nah ini ada transpose, sini harusnya ada inverse, nggak ada ya. Oh, determinan lagi. Oke, nanti kalau nggak salah di post test itu aku taruh apa namanya, ada soal inverse gitu. Jadi buat contoh soal kurang lebih kayak gini. Nah, ini biasanya kalau di kelas aku ada segmen namanya tisu kuliah, guys. Jadi trivial seputar kuliah. Jadi di sini tuh kita ya diskusi-diskusi aja sih sebenarnya. Mungkin karena waktunya udah mepet, jadi sayang banget kita nggak bisa berbincang seputar kuliah, guys. Atau mungkin next time ya, kalau aku ada kelas lagi. Terus kalau mungkin nanti aku taruh jam malam mungkin ya, karena kalau sore itu mepet sama maghrib. Oke, saat ini kita harus skip tisu kulit kita pada bulan ini. Oke, karena udah pengen maghrib juga ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir. Kita udah bahas sekitar berapa tadi itu, 1,5 jam ya buat Matrix. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh chat ke DM IG aku @gilang_aditya atau kalian